Jadi misal nih saya Mbak Zia ada Mbak Farah nggak datang, udah nggak usah bahas Mbak Farah, cukup konfirmasi Mbak Farah sekarang di mana. Oke. Kalau kamu sampean mau gibah, paling aman gibah yang ada di sini. Oh sampean sekarang gimana? Saya gimana, tapi hindari kata-kata yang sifatnya sensitif. Mungkin kalau teman-teman punya lemari es ya. Jadi kalau kamu sampean banyak nggak kuat, taruh di lemari es, besok nggak usah ketakjilan. Jadi nggak usah berburu takjil lagi nih. Bahasanya mungkin kulaan takjil ya. Kulaan takjil. Makan dulu, kita kalau keadaan lapar sholat gak fokus. Oke. Gimana Bu? Mending yang mana gitu ya? Mending yang mana? Sholat mikir sholat mikir makan atau makan mikir sholat. Oke. Buka bareng-bareng. Dan menurut saya sih sunnah ya Mbak ya. Yang wajib kan bukannya. Bersamanya kan sunnah. Nah untuk mengantisipasi boleh nih kita ngajak keluarga. Jadi memang buka bersama tapi bareng keluarganya. Ya, misalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Uru TV, bertemu lagi dengan Zia yang akan menemani Anda selama 15 menit ke depan dalam program podcast Pesantren, pesan edukasi santri ngetren. Oke teman-teman semuanya, hari ini kita bakalan ngobrol terkait sesuatu yang hype di bulan Ramadan, yakni bukber, yaitu buka bersama. Nah sebenarnya tuh bukber sering bikin dilema teman-teman semuanya, karena di satu sisi seru buat kumpul bareng temen dan keluarga, tapi di sisi lain kita juga harus balance. Karena apa? Karena waktu buka dan waktu sholat maghrib tuh sangat-sangat mepet, dan tentunya ini yang bikin dilema kita semua. Tentunya pembahasan kita kali ini bersama dosen UNU Blitar, dosen program studi Hukum Keluarga Islam, ada Ibu Iza. Halo Ibu. Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa teman-teman semuanya buat like, comment, and subscribe channel UNU Blitar, karena bakal ada podcast-podcast yang tentunya seru buat nemenin teman-teman semuanya ngabuburit sambil nunggu waktu buka puasa selama bulan Ramadan. Oke. Siapa di sini yang sering ikut buka bersama tapi malah kelewatan sholat maghrib? Ayo ngacung siapa? Nah, mungkin di sini kita akan membahas sama-sama, kita bahas tuntas serba-serbi tentang buka bersama bareng Ibu Iza. Oke Ibu, oke Ibu Iza, kenapa ya pada zaman sekarang tuh banyak orang sibuk makan saat bukber sampai lupa waktu sholat maghrib? Oke, ini kayaknya pengalaman ya? Pengalaman. Tidak. Iya, sama juga sih. Nggak mungkin pengalaman, bukan kita, mungkin temennya. Iya, betul. Gitu. Oke, enggak sih. Enggak gini. Kalau mungkin kalau teman-teman UNU pasti sholat maghrib mungkin ya? Pasti sholat maghrib. Jamaah dong, harus gitu dong. Oke, baik. Mengapa sih kita kok sampai lupa mungkin ya? Jadi memang momen buka puasa itu kan mesti kita makan, ngobrol, nggak ada timing, dan saya rasa nggak ada alarm juga ya Mbak ya. Betul banget. Jadi memang saya rasa karena kita jenenge wong kelendran, dalam artian kelenderannya karena keasyikan. Kayak Saman tahu ya kenapa beberapa ulama dulu itu mengharapkan gitar, karena kita terlena. Nah jadi memang mungkin boleh lah pakai alarm kali ya. Enggak. Jadi memang kenapa kok memang itu sampai atau kita semua merasa seperti itu naluri manusia semuanya, karena ada momen baru makan, baru ngobrol 15 menit harus cut. Itu ya menurut saya lumrah sih, naluri aja ya. Naluri. Iya sih Bu, karena kalau pengalaman saya pribadi sebenarnya juga ini jujur-jujuran ya guys. Karena ketika bukber itu kan seperti yang saya bilang kan tadi Bu, karena waktu dari maghrib sama buka bersama itu kan apa ya, sangat bareng. Benar. Terus setengah 7, jam 7 udah azan Isya. Nah, apalagi kalau kita bukber tuh kan keasikan ngobrol. Apalagi misalkan kita tuh ada momen dimana kita bukber sama teman-teman yang lagi merantau gitu. Kita lama nggak ketemu, kita sekalian reunian. Nah, itu kayak momen makan bersama tuh bener-bener jadi momen yang berharga, jadi lupa sholat. Aduh ini, jadi itu juga sempet pro kontra kemarin Bu. Waktu tahun kemarin itu kayak ada yang ngusulin ketika setelah buka itu kita langsung sholat. Oke. Terus kita langsung berjamaah. Tapi ada juga teman-teman ini yang apa ya, ngeyel kayak, weh makan dulu, kita kalau keadaan lapar sholat gak fokus. Oke. Gimana Bu? Mending yang mana gitu ya? Mending yang mana? Sholat mikir sholat mikir makan atau makan mikir sholat. Sebenarnya ini dua hal yang dilema, tapi saya rasa itu kalau saya pernah lihat Instagram gitu ya, kamu tim yang makan dulu apa sholat dulu? Berarti kan it's okay, itu ada dua kemungkinan. Jadi kalau teman-teman tuh paling aman itu ngambil jalan tengah aja. Jadi makan tapi yang belum kenyang
terus sholat, baru nerusin makan. Oke, itu kayaknya beberapa kelompok buka puasa yang mungkin berbasis pesantren atau apa itu kita sudah membiasakan seperti itu. Jadi kayak buka dulu, semacam kayak apa itu takjil mungkin ya Mbak ya. Terus kemudian nanti mungkin juga Mbak Zia akan kalau boleh sih pesan bakso randon aja. Jadi randonnya takjil, terus kemudian di sholat maghrib baru buka puasanya di situ. Makannya lah ya. Oke, berarti kita lebih ke makanan ringan ya? Iya benar sekali. Makanan ringan kayak es buah, terus makan apa ya, roti kayak kurma juga. Setelah itu baru setelah sholat maghrib kita baru makan berat. Iya benar-benar sih. Itu. Tapi kalau kita semisal kasih jalan atau solusi lain, misalkan ya udah kalian yang nggak mau sholat dulu, ya wes, karena mau. Nah, kayak gitu gimana? Itu menurut saya opsi terakhir sih. Jadi kayak gini, mungkin kalau saya boleh mengambil ada beberapa kaul yang mengatakan bahwasanya kan kalau mengingatkan hal yang buruk itu pertama pakai tanganmu, kedua pakai perkataanmu, baru nanti pakai hati. Nggak bisa kan itu pakai doa, dan itu paling rendah lah menurut saya. Diusahakan dulu. Tapi kalau bahasanya Mbak Zia udah diusahakan dia nggak mau ya nasi. Tapi sebenarnya makna kata buka bersama itu kan buka bareng-bareng. Dan menurut saya sih sunnah ya Mbak ya. Yang wajib kan bukannya. Bersamanya kan sunnah. Nah masalahnya kalau sholat maghrib itu dengan rentan waktu seperti itu menurut saya nggak ada deh kaul yang mengatakan boleh dijamak. Nggak ada ya? Iya, nggak ada. Atau sama menemukan kaul? Enggak sih, enggak. Nanti buat kaul sendiri lagi. Enggak. Jadi memang agak ribet ya. Apalagi kalau mau lebih cepat lagi, kalau teman-teman saya itu diusahakan ketika buka puasa itu udah punya wudhu. Sebenarnya yang menurut saya agak ribet, apalagi mbak-mbak ya. Nah itu kan kayaknya ke kamar mandi dulu. Nah itu menurut saya kok tips saya kok lebih aman punya wudhu dulu. Jadi takjil toh sholat kayaknya 2 menit. Normal nggak? 5 menit? Nggak usah. Kalau saya nggak usah wirid sih, mungkin pas itu doang. Setelah itu ya wirid lah. Nanti saya mungkin kalau memang ada momen tertentu bolehlah meninggalkan wirid, tapi tidak meninggalkan sholat maghrib. Sholat maghrib. Oke, jadi itu ya teman-teman semuanya dikasih jalan tengah nih sama Bu Iza ya. Jadi kita punya wudhu dulu ketika buka, dan nanti ketika kita sudah memasuki azan maghrib, kita baru minum yang bisa membatalkan. Terus makanannya makanan ringan dulu yang tidak mengenyangkan ya Bu, dan juga mempersingkat waktu. Setelah itu langsung sholat maghrib, setelah itu baru makanan berat. Boleh. Nah jadi buka bersama tetap jalan, sholat maghrib tetap jalan. Benar. Sip. Nah kalau ngomongin soal bukber nih Bu, sebenarnya manfaat dari buka bersama ini kalau dari perspektif Islam ini sebenarnya adakah? Ada nggak ya gitu ya? Sampai ke ada nggak ya? Jadi kayak yang memungkinkan untuk tidak ada. Jadi sebenarnya tergantung bubernya sih Mbak ya. Jujur kalau saya memang ada temen 1, 2, 3, 4 itu justru memaknai buber itu nanti ketemu mantannya di aliyah. Nanti ketemu mantannya di MTS dan membuka ya kalau memang belum bersuami, belum beristri, oke lah jadi momen. Tapi kalau memang mereka, karena mungkin saya berangkat dari hukum keluarga, banyak banget momen-momen yang itu justru merusak hubungan ya. Jujur, melihat teman, mantanku masih cantik ternyata, dan dia udah bersuami atau udah beristri. Tapi kalau saya secara umum buka bersama itu nggak ada kalau nggak ada kepentingan ya, maksudnya nggak ada niatan untuk membuka hati lagi, itu it's okay, dan justru itu akan mempererat silaturahim ya. Tadi disampaikan ya, buka bersama kan kadang momen reuni. Saya juga banyak aliyah saya itu momen reuninya dibuka bersama misal, karena mungkin kalau melihat di Lebaran kan udah banyak momen dengan keluarga reuninya. Nah itu kalau menurut saya ada dan banyak manfaatnya, selama tidak diambil kepentingan-kepentingan yang tidak seharusnya. Ya saya belak-belakan aja, karena memang banyak banget momen itu justru digunakan untuk seperti itu. Nah untuk mengantisipasi, boleh nih kita ngajak keluarga. Jadi memang buka bersama tapi bareng keluarganya. Misalkan kita udah punya pasangan nih, tapi kita punya bukber aliyah gitu, kita ajaklah suami. Boleh kan yang udah halal ya Bu ya? Iyalah. Kalau belum halal? Belum. Udah buka bersama cuma sunnah. Minusnya berapa nanti? Minusnya banyak nih, nggak worth it ini ya guys. Nggak balance kalau bahasanya. Nggak balance, betul banget. Jadi selain kita menjalin tali silaturahmi juga, biasanya kita ketika bukber itu kita juga memanfaatkan momen buka bersama itu sebagai ajang berbagi. Biasanya bener. Kita tuh kadang bikin program kayak bagi-bagi takjil kayak gitu. Bener. Setelah itu ketika
biasanya untuk tidak memberatkan satu sama lain, menu buka bersamanya itu kita bawa dari rumah masing-masing. Oh, nah, jadi oke, boleh, saling boleh, berbaginya boleh, tuh boleh. kena. Ini kan menarik ya. Betul. Nah, itu juga jadi tren TikTok para Gen Z juga, Bu. Jadi mereka itu dari rumah di list bawa apa gitu. Misal Farah bawa es buah, Dinda bawa takjilnya. Ya kan, nggak memberatkan ya? Tidak memberatkan juga, karena Allah juga tidak memberatkan umatnya ya, Bu, karena kita juga termasuk ibadah ini. Oh, bener. Betul. Nah, kalau menurut Bu Iza nih, tips buat ketika bukber itu kan kita kumpul bersama banyak orang. Nah, pasti di mana skala hibahnya itu lebih besar ini, Bu. Potensi kewek gitu. Soalnya kan cewek kalau ketemu cewek tuh udah pasti ngerumpi, Bu. Dan ada momennya, eman-eman. Bu, aduh, kayaknya ini udah ketemu teman setahun sekali, kalau nggak ngerumpi Kok eman-eman nah gitu, Bu. Kayaknya nggak bisa dipungkiri juga nggak sih, Bu? Atau gimana? Sih. Gini, kalau mungkin selama itu dalam kadar aman. Jadi gini, banyak teman saya itu yang merasa tidak mau berangkat karena dia merasa belum punya pencapaian. Karena yang dibahas udah ngajar belum, udah jadi PNS belum, udah kuliah belum, udah punya anak berapa, udah nikah belum. Selama itu pergibahan ya. Pergibahan itu kan seseorang yang tidak ada. Cukup yang dibahas yang ada aja. Jadi boleh. Jadi kata gibah itu sebenarnya kan goib ya. Sesuatu hal yang tidak ada. Jadi misal nih saya, Mbak Zia, ada Mbak Farah nggak datang. Udah nggak usah bahas Mbak Farah. Cukup konfirmasi, Mbak Farah sekarang di mana? Oke. Kalau kamu sampean mau gibah, paling aman gibah yang ada di sini. Oh, sampean sekarang gimana? Saya gimana, tapi hindari kata-kata yang sifatnya sensitif. Karena saya rasa Bukber itu banyak orang ya tadi sampai teman saya kenapa nggak mau? Karena saya belum kerja, Mbak. Karena saya belum menikah, Mbak. Itu menjadi beban mental 1-2 orang ya. Jadi hindari FOMO yang kurang baik. Apalagi tadi mungkin kalau takjil bawa yang saya kurang suka ketika ada orang bawa takjilnya es buah. Udah es buah aja. Gak usah karena kamu merasa kaya terus kamu bawa ada sing koncone kudu nggawa gorengan, kamu nambah gorengan. Kalau nggak diklarifikasi yang bawa gorengan merasa terhina dong. Juga ya, Bu ya. Iya, jadi dihindari. Mungkin tadi kalau ketemu mantan kan dihindari dengan bawa keluarga. Tapi ya menurut saya sih mantan tetap ada, monggo sih. Tapi Tapi kalau untuk yang FOMO yang sekiranya nggak banget ya, itu silahkan untuk ini kalau memang misal arep jero-jeroan kelambi paling aman pakai dress code. Menurut saya gengsi kan pakai dress code ya. Betul. Itu menurut saya sebuah justru malah menarik karena kita akan menyamakan semuanya. Betul. Kalau enggak siji arep nggawe jas, siji sarungan ya sungkan. Itu juga bisa mengantisipasi lah. Mengantisipasi keminderan, soalnya kan namanya orang kita nggak bisa tebak juga ya, Bu ya. Biasanya kan tingkat keminderan, tingkat rasa belum siap ketemu sama teman-teman lamanya karena itu tadi belum punya pencapaian dan lain sebagainya. Pengennya sih perhatian temennya ya. Kamu sekarang gimana tapi nggak bisa jawab. Mungkin dari sebagian orang yang menerima pertanyaan itu kayak, aduh aku nggak bisa jawab, aku belum oke kalian saat ini loh, kayak gitu. Bener. Dan itu juga termasuk salah satu ketakutannya Zia juga sih. Gitu ya. Kamu jadi apa sih? Iya, kamu jadi apa sih? Jadi payung gitu kan nggak mungkin ya, Bu. Oke. Kalau ngomongin bukber juga kan tidak terlepas dari kata takjil tadi, Bu. Oh iya, betul. Bener. Sebenarnya tuh takjil ini kan seperti sudah membudaya di kita ya, Bu. Menurut Bu Iza ini sebenarnya takjil itu wajib nggak sih ada di menu buka puasa? Oke, kalau Mbak Zia sendiri takjilnya biasanya apa emang? Nggak takjilan, Bu. Oh, takjil itu beli di luar gitu ya mungkin ya. Kalau menurut saya kan takjil itu berasal dari sesuatu hal yang disegerakan. Jadi kan memang salah satu sunnahnya puasa itu mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Otomatis takjil itu kalau dibentukkan dalam makanan atau minuman itu hal yang sampean awal lah, mungkin bisa air putih, kurma lah dia, atau mungkin kolak ya, atau mungkin es buah monggo, itu kan varian. Dan menurut saya kalau takjil itu bermakna air doang, oke, itu takjil satu hal yang penting batalno itu loh. Takjil itu batalno itu sebenarnya maknanya gitu maknanya ya. Maksudnya kan suatu hal yang disegerakan ya, pembatalan itu bentuknya apa? Saya rasa dengan saya hidup 28 tahun ya, saya udah tahu kalau nanti buka puasa itu bakalan makan banyak tuh nggak kuat. Tapi tetap beli banyak. Betul. Bener nggak? Lapar mata. Lapar mata. Padahal mulutnya cuma segitu doang ya kan. Kapasitasnya nggak dan itu sadar. Gitu. Sadar nggak? Sadar.
Tapi nggak bisa memang. Tapi kayak ketika beli takjil tuh gini Bu, pengen kan Bu, pengen beli. Ya ini habis kok nanti, aku sekarang lapar banget, pasti nanti habis kok. Gitu. Oh, bener. Tapi ternyata ketika sudah dongnya buka, waduh, Nggak kuat. gak kuat Bu. Kalau saya sih tipsnya gini sih Mbak. Ya mungkin kalau teman-teman punya lemari es ya. Iya. Jadi kalau kamu sama banyak, nggak kuat taruh di lemari es. Besok nggak usah ke takjilan. Oh, Jadi nggak usah berburu takjil lagi nih. Bahasanya mungkin kulaan takjil ya. Kulaan takjil. 3 seminggu gitu monggo. Kalau nggak punya lemari es, beli yang sekiranya bisa diminum besok, diangetin atau diapain gitu. Kalau saya sih gitu, karena memang sifat manusia sih. Saya pun juga merasa pengen makan ini. Kalau saya mengimbanginya biasanya beli satu yang memang harus dimakan hari itu. Betul. Kedua mungkin buah ya. Kalau buah kan misalnya hari ini kita nggak kuat, besok masih aman. Bisa masih aman. Oke, jadi kalau bisa, kalau saman memang khilaf, mau bahaya khilaf, beli yang satu yang nggak bisa buat besok tuh ya mungkin ya. Es campur Kayaknya Tetep potensi lebih, besian. Es campur udah satu aja minum es campurnya. Iya. Atau kalau mau kalian bener-bener kaum mendang-mending ya, sebulan dikasih nilis. Dilisi targetnya hari ini mau apa, beli apa gitu Bu. ya gitu sih mungkin. Itu ya teman-teman semuanya, jadi dapat insight baru nih dari Bu Iza buat tips biar gak kalap beli takjil nih ya. Kalap boleh sebenarnya ya Bu. Boleh, boleh banget aja. Tapi disimpan di kulkas biar besoknya lagi nggak usah beli takjil, udah itu aja makan yang ada di kulkas gitu. Hemat juga ya Bu. Lumayan kan. Lumayan juga. Oke teman-teman, itu tadi ngobrol-ngobrol singkat kita terkait bukber sama Bu Iza, sangat-sangat seru ya Bu. Ternyata banyak juga tips-tips yang udah dikasih sama Bu Iza terkait itu tadi, tips bagaimana cara kita bukber yang baik, gimana caranya biar kita menghindari gibah, terus bukber yang baik itu kayak gimana agar tidak terjadi perpecahan misalkan antara pasangan karena kita bertemu mantan karena reuni ya Bu ya. Mau sih ya. Iya, mau nggak mau kan kita juga harus datang ke acara reuni juga. Iya, tapi untuk menghindari perpecahan itu tadi, kita bawa keluarga atau pasangan yang biar berhalal, teman ya, kita tuh malah pasangan kita tahu, oh ini teman sampean. Betul, biar makin terbuka juga gitu guys. Oke, jadi menurut Bu Iza kesimpulan dapat Bu Iza sampaikan kepada teman-teman yang ada di rumah. Oke, gini sih kalau menurut saya tadi kita harus kembali ke makna kata buka bersama. Yang wajib kan buka, yang sunnah bersama. Jadi kita fokus ke buka aja, baru kebersamaannya di setelah atau sebelumnya. Jadi monggo, kalau saya yang pertama jangan lupa sholat maghrib. Kalau menurut saya hal yang lain lagi yang berat itu sholat tarawih sebenarnya. Sholat tarawih. Jadi memang mengantisipasinya tadi punya wudhu dulu, dimasukkan rundown, atau mungkin satu penggerak semua bergerak. Kita kerjasama dengan tuan rumah, jangan mengeluarkan nasi dulu, sopo sampai mangan. Oke. Betul sih Bu. Gitu sih kalau dari saya, dan jangan lupa hal yang sunnah jangan sampai menutupi hal yang wajib. Apalagi wajibnya kan fardu ain. Betul. Kecuali kalau fardu kifayah mah dititipne koncone ya iso. Tapi kalau sholat maghrib saya rasa belum ada, dan kayaknya tidak akan ada namanya sholat jamak untuk pembenaran buka bersama. Iya betul, tidak bisa diganggu gugat ya teman-teman semuanya. Jadi nggak ada alasan nih buat teman-teman semuanya nggak sholat maghrib ya Bu ya. Bener-bener besok Mbak Zia dioperai koncone. Tak operai Ibu besok Bu. Harap bawa mukena, harap punya wudhu dari rumah. Betul. Ada harap-harapnya banyak. Iya betul sekali. Kalau boleh itu malah gini Mbak, kalau di kami itu ada khotmul Quran sebelum hari pas. Jadi mau nggak mau dia punya wudhu. Karena wajib baca Quran ya. Iya, wajib baca Quran. Sebenarnya untuk sholatnya sih, tapi untuk mengantisipasi aja. Oh, berarti terobosan baru nih Bu. Boleh lah, walaupun kalau luwe-luwe ya. Oke, nggak apa-apa Bu. Ini juga inspirasi baru buat teman-teman semuanya ada di rumah mungkin ya. Oke, terima kasih Bu Iza atas waktu yang telah diberikan, dan tentunya ilmu-ilmu yang telah di-share kepada teman-teman UNU TV yang ada di rumah ini ya. Oke, sebelum itu Zia punya pantun nih buat teman-teman semuanya yang ada di rumah. Nah, nanti bilang cakep ya yang ada di rumah. Sore hari ke pasar beli es batu. Cakep. Jangan lupa beli kurma sebiji. Cakep. Bukber seru, silaturahmi bersatu. Tapi sholat maghrib tetap nomor 1. Cakep. Oke, jangan lupa follow podcast ini biar nggak ketinggalan episode selanjutnya ya teman-teman semuanya. Kami dari segenap tim UNU TV dan Zia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Iza. Sama-sama Mbak Zia.